Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Jovana Carolinawati Muri dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa. Di sini aku akan menjelaskan materi filsafat hukum Islam yang berjudul keistimewaan hukum Islam. Nah, kita langsung masuk materi aja. Jadi, hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia. Di antara keistimewaan tersebut ialah yang pertama, mengandung kemudahan. Hukum Islam itu mudah, tidak ada yang sulit. Hukum Islam selalu sesuai dengan fitrah manusia. Kemudahan hukum Islam ini ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Dalam suatu hadis yang ditegaskan yang artinya agama yang disukai Allah adalah agama yang mudah dan lapang. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Ayat-ayat dan hadis tersebut membuktikan kemudahan dalam menerapkan hukum Islam. Jika seseorang melaksanakan suatu hukum yang telah ditetapkan secara umum, maka ia diberi keringanan sehingga sanggup melaksanakannya. Contohnya nih, misal seseorang yang tidak mampu melaksanakan puasa sesuai dengan ketentuan umum, yang dibolehkan berbuka dan melaksanakannya pada lain waktu di mana ia sudah sanggup melaksanakannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, sesuai dengan akal dan pikiran manusia. Dalam Islam, akal memiliki posisi yang sangat mulia. Meski demikian, bukan berarti akal diberi kebebasan tanpa batas dalam memahami agama. Secara bahasa, akal berarti daya atau kekuatan pikiran, wah al-idrok atau pemahaman. Peranan akal dalam berijtihad, potensi akal sebagai daya kekuatan untuk berpikir dan berijtihad dalam bidang hukum Islam, terutama dalam merumuskan hukum yang tidak diatur secara terperinci di dalam Al-Quran atau hadis. Permasalahan ini muncul berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menugaskan Muaz bin Jabal sebagai kadi ke Yaman. Dalam hadis dikemukakan tata cara Muaz menetapkan hukum setelah bertugas di sana. Hukum yang ditetapkan berdasarkan ketetapan Kitabullah atau Al-Quran. Jika tidak ditemukan ketetapan hukum di situ, ditempuh cara kedua, yakni berdasarkan ketetapan sunnah Rasul. Jika tidak ditemukan dalam sunnah, ditempuh cara ketiga, yakni dengan menggunakan akal atau ar-ra'yu. Yang ketiga, kesetaraan. Islam menegaskan bahwa manusia adalah makhluk dengan kedudukan yang sama di hadapannya. Al-Quran menyatakan yang artinya, wahai sekalian semua, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri atau entitas yang satu, dan darinya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Quran Surah An-Nisa Surah 4 ayat 1. Pernyataan paling ekspresif lainnya mengenai kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dinyatakan dalam Al-Quran Surah An-Nahl Surah ke-16 ayat 97. Prinsip kesederajatan atau kesetaraan manusia di hadapan Tuhan ini merupakan konsekuensi paling ekspresif dan logis dari doktrin kemahaesaan Allah. Keunggulan manusia satu dengan yang lainnya dalam sistem hukum Islam hanyalah atas dasar kedekatan atau ketakwaannya kepada Allah. Islam juga tidak membatasi hanya pada aspek-aspek manusia dengan Tuhan atau ablum minallah.
ekspresi-ekspresi spiritual dan praktek-praktek ritual juga ekspresi-ekspresi hubungan antar manusia, kebudayaan, politik, dan lain-lain, atau disebut hablum minan nas. Oke, baik teman-teman, itu materi dari saya dengan judul keistimewaan hukum Islam. Mudah-mudahan kawan-kawan semua dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.